Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Wa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Suasana Lebaran Idul Adha masih terasa meskipun sudah usai. Namun ada beberapa hal yang ingin saya komentari di jagat medsos yang lagi viral, yang secara tidak langsung berkaitan sekali dengan NU. Pertama adalah adanya polemik nasab, yang mana polemik ini sudah bergulir hampir 3 tahun dan sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan mereda. Yang kedua adalah polemik tambang yang ada di Raja Ampat di Kepulauan Papua. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang dianggap kurang sukses. Kenapa ada keterkaitannya dengan NU meskipun secara tidak langsung? Kalau masalah yang pertama yaitu polemik nasab, kita sudah mafhum. Yang banyak terlibat dari polemik ini adalah kaum Nahdliyin sendiri. Keterbelahan, kalau tidak bisa dibilang keterpecahan, sudah sangat tampak baik antar tokoh NU sendiri, antara yang pro dan kontra, dan merembet ke masyarakat di bawahnya, kaum Nahdliyin, yang sering kita sebut adalah NU kultural. Saya secara pribadi sangat prihatin dengan adanya polemik ini, karena semakin hari bukan semakin mereda, malah tambah makin nyata perdebatannya, terutama di medsos ya, di media sosial. Antar ada kiai yang pro lalu berkomentar begini-begini lalu di roasting oleh youtuber yang mana tidak jarang dari tokoh itu adalah kiai-kiai host. Begitu juga sebaliknya, yang kontra berkomentar lalu di roasting lagi oleh kelompok yang pro, dan tidak jarang pula yang kontra ini adalah kiai-kiai host yang sebenarnya adalah panutan kita semua. Dulu sebelum era medsos, kita sangat jarang melihat seorang kiai host di roasting oleh masyarakat biasa. Sekarang ini sudah sangat sering terjadi. Ini keprihatinan kita. Kalau bisa dianggap ini sebenarnya dekadensi moral ya, penurunan etika dan moral. Kenapa sebagai masyarakat biasa kadangkala kita berani mengomentari, bahkan ada kata-kata yang kurang baik yang dilontarkan. Saya tidak berada di antara yang pro dan kontra, tapi melihat fenomena ini cukup memprihatinkan. Sebagai NU kultural, saya sangat prihatin. Mudah-mudahan polemik ini cepat selesai dengan jalan yang terbaik, dan mudah-mudahan ada mediator atau penengah yang bisa meredakan polemik ini. Yang kedua adalah polemik tambang di Raja Ampat. Saya anggap ini ada keterkaitan dengan NU meskipun tidak secara langsung, karena menurut berita salah satu komisarisnya adalah salah satu tokoh yang masuk di struktural NU. Meskipun saya berharap mudah-mudahan ini tidak benar. Andai pun benar, sebenarnya tidak apa-apa, karena menjadi komisaris itu selama tidak melanggar undang-undang memang tidak dilarang. Tapi walau bagaimanapun, tambang itu area yang sensitif, karena sebaik-baiknya pengelolaan tambang itu sangat diidentikan dengan perusakan lingkungan. Mudah-mudahan para orang-orang NU, baik itu masuk struktural atau tidak, yang menjabat di pemerintahan itu bisa memilah dan memilih mana yang sekiranya sensitif atau tidak. Karena walau bagaimanapun ketika diidentikan dengan anggota NU atau Nahdliyin,
maka secara tidak langsung membawa nama besar NU yang kita cintai. Yang ketiga adalah penyelenggaraan haji di tahun ini, di mana penyelenggaraan haji tahun ini dianggap kurang sukses karena adanya masalah teknis dan sebagainya, di mana Menteri Agama tahun ini meskipun mungkin bukan struktural NU, tapi diidentikan dengan masyarakat Nahdien atau dianggap orang NU, sehingga secara tidak langsung beliau tetap membawa nama besar NU. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi sehingga tahun depan akan semakin baik, bahkan bukan hanya semakin baik, tapi bisa dibilang sukses tanpa adanya yang tidak sukses atau masalah-masalah setelahnya. Mudah-mudahan kami mendoakan yang ditakdirkan berhaji tahun ini menjadi haji mabrur, barokah, berangkatnya lancar, ikhlas, dan kepulangan tanah air menjadi pulang dengan selamat dan lancar, menjadi haji yang penuh barokah dan mabrur. Dan mudah-mudahan yang belum ditakdirkan untuk melaksanakan haji tahun ini bisa terpanggil semuanya, terutama masyarakat Indonesia yang Islam Muslim Indonesia, khususnya masyarakat Nahdien. Saling doa, saling mohon maaf di suasana Idul Adha. Kurang lebihnya dari saya, jika ada salah mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah suara masyarakat Nahdien bawah, NU Kultural. Dari kami, jika ada salah dan kelebihan kata, mohon diampuni, mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.